Assalamualaikum. Piye kabar rek? Semoga baik-baik semuanya ya. Alhamdulillah. Langsung saja video kali ini yaitu cara urus sendiri surat-surat motor listrik kita untuk area Surabaya. Mohon maaf tidak ada videonya karena tidak sempat memvideokan ketika saya kemarin mengurus surat-suratnya. Hanya kumpulan foto-foto saja. Nanti akan saya ceritakan kronologisnya ya, urutan-urutannya, step-stepnya. Oke, kita mulai saja langsung dari langkah yang pertama. Oke, untuk tahapan saya bagi 3 ya, yaitu tahapan pertama di dealer, kemudian kedua di Polda Jatim, yang ketiga di Samsat ya, berdasarkan lokasi ya. Ini nanti menjelaskan urutan-urutannya sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Oke, kita mulai dengan tahapan yang pertama, ke dealer. Ya, tahapan pertama di dealer ini untuk yang beli unit molisnya di dealer ya, fakturnya silakan dibawa ke dealer, kemudian dimintakan stempel. Jadi setiap faktur, setiap dokumen yang dikirim dari pabrik itu di stempel belakangnya sama stempel dealer ya. Poin pertama itu semua dokumen di stempel oleh dealer yang di tempat teman-teman beli. Kalau teman-teman belinya online, di print out saja invoice-nya. Jadi di toko online seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu ada invoice-nya. Itu coba di print saja, semoga bisa, karena kalau beli online mungkin ada perlakuan khusus. Nah, yang poin kedua itu adalah surat keterangan dealer. Surat keterangan dealer itu kalau kita belinya di dealer ya, minta surat keterangan seperti yang formatnya seperti itu, seperti yang ada di poin nomor 2 itu. Jadi surat keterangan itu yang menjelaskan bahwa motor kita dibeli di dealer yang bersangkutan. Nanti tanda tangannya juga ada stempel, tanda tangannya admin saja atau kepala cabang terserah. Yang penting ada stempelnya. Dua langkah ini untuk di dealer ya. Setelah itu kita sudah siap untuk berangkat ke tahapan berikutnya, yaitu ke Polda Jatim. Oke, kita lanjut. Ya, step selanjutnya, tahapan selanjutnya yaitu ke Polda Jatim ya. Sebelum ke Polda Jatim, semua berkas yang disiapkan yaitu faktur dari pabrik, surat keterangan dari dealer, masukkan ke dalam satu map ya. Jadi belikan map satu, semua masukkan ke situ, kemudian fotokopi KK dan KTP. Siapkan fotokopi KK dan KTP. Kalau belum sempat fotokopi, di Polda nanti ada tempat untuk fotokopi ya. Semua disiapkan dalam satu map, kemudian berangkat ke Polda Jatim pagi-pagi. Perhatikan itu jam jam operasionalnya kan ada, saya cantumkan. Kemudian langsung ketika nyampe ke Polda Jatim, masuk ke gerbang, kemudian ambil nomor parkir, lurus saja, mentok belok kanan, kemudian pertigaan belok kiri, pertigaan pertama belok kiri, lurus pelan-pelan, nanti sebelah kiri akan ketemu gedung cek fisik seperti yang nomor 1 tuh, foto nomor 1, gedung cek fisik ya. Setelah sampai di situ parkir di situ standar 2, kemudian setorkan berkas ke loket ya, di loket yang di depan itu. Nanti bilang mengurus motor baru off the road menjadi on the road motor listrik. Tegaskan bahwa ini motor listrik, kemudian serahkan berkasnya. Nanti petugas akan memeriksa berkas kita ya. Apabila dinyatakan lengkap, kalau tidak lengkap nanti petugasnya kasih tahu apa yang tidak lengkap. Kalau sudah dinyatakan lengkap, maka kita akan diberikan kertas untuk menggesek nomor mesin dan nomor rangka. Nanti ada petugas yang standby di depan itu. Di ruang tunggu itu, di kursi tunggu itu ada petugas yang seperti saya cantumkan di nomor 2 itu. Petugasnya ya mas-mas ini.
Beliaulah yang menggesek nomor mesin dan nomor rangka. Setelah itu mas-mas ini akan meminjam HP kita untuk memfoto kita. Kita berdiri di samping foto seperti foto saya itu yang di poin nomor 3. Foto saya beserta molisnya difoto pakai HP kita, kemudian nomor mesin difoto, nomor rangka difoto. 3 foto ini kita disuruh mencetak, nanti ngeprint. Ngeprintnya di koperasi. Di situ ada koperasi Polda. Nanti ditunjukkan oleh mas-mas ini di mana letak koperasi Poldanya. Nanti kita ke sana, kita mencetak. Setelah mencetak itu bayarnya cuma 4.000 ya. Jadi 2 lembar nanti. Setelah itu hasil cetaknya kita kembali ke loket cek fisik ini, kita serahkan ke petugas di loket. Maka nanti kita akan disuruh memfotokopi lagi. Jadi setiap loket itu nanti disuruh memfotokopi. Kita ikuti saja apa saja yang disuruh. Nanti kita disuruh memfotokopi 1 lembar faktur. Kita fotokopi di tempat fotokopi, nanti ditunjukkan di mana tempat fotokopinya. Tanya aja sama petugasnya yang mas-mas yang gesek-gesek ini, di mana tempat fotokopi. Setelah kita fotokopi, kita kembali. Kemudian nanti di loket itu fotokopian tadi itu distempel sama petugas, ditandatanganin, kemudian dikasih tanggal, distempel tanggal, kemudian kita dimintain nomor HP kita. Setelah itu kita disuruh pulang, menunggu kabar dari Polda, ya, menunggu kabar dari Polda. Nanti dihubungin oleh Polda apabila berkas kita sudah siap untuk dilanjutkan prosesnya. Jadi kita pulang menunggu kabar dari Polda. Sampai sini langkah pertama di Polda Jatim selesai. Setelah berhari-hari menunggu, tepatnya 12 hari setelah kunjungan di Polda yang pertama, saya mendapat WA dari petugas Polda via WA yang memberitahukan bahwa berkas saya sudah siap untuk dilanjutkan ke step berikutnya. Maka besoknya saya berangkat lagi ke Polda dengan membawa bukti yang kemarin itu, faktur yang fotokopi yang distempel itu sebagai bukti saya bawa. Dan kita tidak perlu membawa molis kita lagi karena molisnya sudah digesek kemarin kan, udah nggak perlu dibawa. Jadi setelah kita datang ke Polda, langsung ke cek fisik, ke ruang cek fisik. Kita serahkan buktinya itu, nanti petugas Polda sudah tahu. Nanti kita akan diberi dokumen seperti di nomor 2 dan nomor 3 itu. Nomor 2 itu kita tanda tanganin, dokumen nomor 2 itu kita tanda tanganin. Setelah itu kita diminta untuk memfotokopi. Setelah itu kita kembali lagi ke ruang cek fisik, kemudian kita diberikan berkas kita, faktur kita, itu yang poin nomor 3, faktur kita beserta dokumen-dokumen tambahan ya. Itu sudah mulai blanko SKCK-nya kita dapat. STCK. Nah, setelah itu berkas itu kita bawa ke gedung yang ada di seberang cek fisik. Itu ada gedung besar ya. Lihat itu poin nomor 4, gedung itu ada di depan. Kalau kita di depan gedung ruang cek fisik, kita akan melihat gedung ini. Kita masuk di ruang tengah, gedung nomor 4 itu di ruang tengah, itu ada pintunya. Kita masuk, kita akan langsung berhadapan dengan counter BRI, Bank BRI. Kita belok ke kanan. Nah, di situ ada ruang pelayanan STNK. Itu nomor 5 tuh. Gambar foto nomor 5 itu ruang pelayanan STNK. Kita masuk ke dalam, cari loket 5 paling ujung. Kita serahkan berkas kita yang dari ruang cek fisik tadi itu semua, satu map kita serahkan ke petugas di loket nomor 5. Nanti petugas akan memeriksa berkas kita, dan disinilah inti permasalahannya, disinilah inti dari kepengurusan ini. Nanti petugas yang di loket 5 itu akan mengecek apakah data molis kita sudah terdaftar di sistemnya Polda atau belum. Jadi Polda Jatim itu punya sistem online, aplikasi online yang bisa diakses oleh semua dealer yang terdaftar. Jadi dealer motor, dealer mobil harus mendaftar dulu ke Polda Jatim, nanti dibeli user dan password, diberi akses untuk bisa login ke sistemnya online-nya Lantas Polda Jatim. Nanti setiap penjualan yang dilakukan oleh dealer tersebut, maka data motornya, data mobilnya di-entry semua ke
dia entry semua ke sistem online lantas Polda Jatim. Ngentrinya dari kantor masing-masing bisa karena online ya. Nah, setelah bisa setelah di entry maka datanya akan online. Jadi ketika kita serahkan berkas molis kita ke loket 5 ini, nanti petugas mengecek rata-rata kalau motor listrik itu data kita belum online. Karena dealer kita atau kita beli online apalagi itu tidak mengentrikan data kita ke sistem lantas. Jadi data kita offline, tidak ada. Kita harus mengonlinekan dulu, mengentrikan dulu molis kita ini. Jadi kita nanti ditolak tuh. Belum online Pak datanya, di-onlinekan dulu. Nanti dealernya yang entry. Pasti bilang begitu. Nah, itulah yang menjadi inti permasalahannya. Bagaimana cara kita supaya data molis kita ini bisa terentry ke sistem lantas Polda Jatim. Nah, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Di slide ini kita masih posisi di loket 5 di ruang pelayanan STNK ya. Nah, kita harus mengonlinekan data kita dulu, data molis kita. Caranya bagaimana? Ini semoga berhasil ya, bisa berhasil bisa tidak. Alhamdulillah saya kemarin berhasil caranya. Kita keluar ya. Nomor 1 itu pelayanan STNK. Kita dari ruang pelayanan STNK kita keluar. Setelah kita keluar pintu, kita langsung berhadapan dengan ruang pelayanan BPKB di gambar foto nomor 2. Nah, kita masuk ke ruangan itu, ke ruangan pelayanan BPKB. Kita masuk ke dalam, di situ ramai banget. Nanti ramai banget. Nah, di situ banyak sekali, sibuk sekali aktivitas-aktivitas para pegawai dealer-dealer yang mendaftarkan kendaraan-kendaraan baru. Berkas mereka numpuk-numpuk tuh. Perhatikan gambar nomor 3 ini, foto nomor 3 ini. Inilah mereka berjajar-jajar. Ini dari dealer yang berbeda-beda ya. Mereka lagi melakukan pengurusan surat-surat motor-motor baru yang motornya sudah online nih. Mobilnya sudah online. Jadi berkas yang mereka bawa itu udah online, sudah di-entry dari dealer mereka masing-masing di kantor masing-masing. Jadi mereka tinggal meneruskan aja. Nah, kita semoga beruntung ya, seperti saya kemarin alhamdulillah beruntung. Kita minta tolong kepada salah satu dari mereka untuk mengentrikan data molis kita. Ya, seperti itu. Jadi minta tolong salah satu dari mereka, Mas, bisa minta tolong gitu saja. Nanti bisa minta tolong entrikan data motor saya ini motor listrik Mas, dealernya nggak punya login ke sistem Polda, jadi bisa minta tolong entrikan data motor saya. Nanti mereka akan yang punya login mudah-mudahan mau membantu. Seperti saya kemarin ada mas-mas yang baik sekali. Ya Mas, nanti saya bantu. Saya selesaikan dulu berkas saya. Setelah ini nanti saya entrikan data sampean. Jadi saya nunggu sekitar 5-10 menit. Urusan beliau selesai, beliau minta faktur saya. Mana fakturnya Mas? Mereka entrikan via HP. Jadi login di aplikasi online Satlantas Polda Jatim. Kemudian dientrikanlah data kita. Jadi nanti seolah-olah motor kita ini hasil penjualan dari dealernya dia, gitu. Dealer tempat dia bekerja, tidak masalah. Polda Jatim tidak mempermasalahkan dari mana siapa yang mengentrikan. Yang penting ketika dicek di loket 5 tadi status molis kita sudah online. Jadi hanya sebentar, jadi hanya beberapa menit dientrikan, sudah selesai. Setelah selesai, kita nanti kembali, berarti statusnya udah online nih. Sudah data kita sudah terentry, kita kembali ke loket 5 di ruang STNK tadi. Kita serahkan lagi ke sana dan bilang, Pak, sudah online datanya. Begitu. Mas-masnya yang menolong saya tadi, saya beri duit 50.000, enggak mau. Enggak usah Mas gitu. Benar-benar niatnya baik untuk menolong. Insya Allah mereka baik-baik. Jadi minta tolong baik-baik, ceritakan bahwa ini motor listrik, dealernya tidak punya login, tidak bisa mengentrikan, minta tolong gitu. Semoga dapat. Intinya di sini, kalau sudah online lanjut, kalau tidak terentrikan datanya, kita tidak bisa lanjut proses ini. Jadi usahakan bagaimana caranya supaya lanjut.
tipnya seperti tadi ya, minta tolong mas-mas yang ada di situ, banyak orang di situ ya. Semoga berhasil. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, setelah berkas molis kita terentry di sistem Satlantas Polda Jatim, kita langsung menuju lagi ke ruang STNK, menuju ke loket 5, loket yang tadi menolak kita karena offline. Kita serahkan berkas kita bilang udah online Pak, nanti bapaknya akan memproses lagi dan menyuruh kita menunggu. Setelah itu akan kita disuruh membayar ke Bank BRI, diberikan belangko, fokus ke foto nomor 2, diberikan belangko, di situ tertulis 25.000 untuk roda 2. Kita membayar ke loket BRI yang ada di depan. Jadi kita keluar ke ruangan, ada loket BRI, kita bayar di situ. Bukti pembayarannya kita bawa kembali ke loket 5. Kita serahkan, Pak sudah bayar. Nah, nanti kita disuruh menunggu lagi sebentar diproses, maka akan terbitlah STCK. STCK seperti yang nomor 3 itu sudah selesai. Nanti mungkin ada disuruh fotokopi atau apa, kita ikutin saja. Kalau nanti disuruh memfotokopi, kita fotokopi. Ya, saya lupa apa saja yang harus difotokopi di sini, tapi hampir di setiap loket nanti kita disuruh fotokopi. Ya, nanti dijelaskan sama petugasnya apa yang harus difotokopi. Nah, setelah terbit STCK, berkas map kita diberikan, kita menuju ke ruang pelayanan BPKB. Nomor 4 itu ruang pelayanan BPKB. Di dalam ruang pelayanan BPKB itu nanti di tempat mas-mas yang tadi nolong kita itu. Nah, di situ. Nanti di situ ada ruangan loket Surabaya Utara, Surabaya Selatan, Surabaya Timur, Surabaya Barat, sesuai dengan lokasi Samsat alamat kita masing-masing. Kebetulan alamat saya di Samsat Surabaya Utara, saya setorkan berkasnya ke loket Surabaya Utara. Nanti setelah itu kita disuruh menunggu lagi. Di sini agak lama menunggunya ya. Nah, setelah itu kita menuju ke slide berikutnya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Kita masih di posisi di loket Samsat ya, menunggu panggilan dari petugas. Tak lama kemudian petugas akan memanggil kita dan kita diberi belangko untuk membayar biaya BPKB. Untuk roda 2 sebesar 225.000. Kita bayarnya ke BRI, counter BRI yang di depan tadi. Jadi kita bawa belangko ini, yang foto nomor 2, kita datang ke loket BRI, kita bayar. Setelah kita bayar, kita diberi berkas nomor 3 itu, bukti pembayaran, ya kan? Kita serahkan kembali ke loket Samsat tadi. Kalau saya Samsat Surabaya Utara, kita serahkan lagi. Oke. Sampai di sini selesai permasalahan, selesai kepengurusan di Polda. Jadi nanti kita gambar nomor 2 itu nanti diserahkan kepada kita sebagai bukti pengambilan BPKB. BPKB jadinya 7 hari, seminggu. Jadi seminggu kemudian kita kembali lagi ke ruang ini, ke ruang BPKB ini. Nanti di ujung, di sudut ada sebuah ruangan, disitulah tempat pengambilan BPKB. Jadi step kita di Polda sudah selesai ya. Kita lanjut ke Samsat di slide berikutnya. Alhamdulillah proses di Polda sudah selesai. Besoknya bisa sesegera mungkin, terserah sesempatnya ke Samsat ya. STCK itu masa berlakunya cuma 2 minggu. Jadi sebelum 2 minggu kita harus sempatkan ke Samsat sebelum STCK habis masa berlakunya. Jadi besoknya ya kalau bisa langsung ke Samsat. Nah, Samsat masing-masing ya. Kalau saya Samsat Surabaya Utara, prosesnya, alurnya seperti terlihat dalam gambar ya. Jadi datang ke Samsat untuk langsung menuju ke loket verifikasi. Bawa semua berkas yang dari Polda, nanti kita diberi map, kita dikembalikan map itu yang kita bawa beserta STCK-nya. Kita langsung menuju ke loket verifikasi nomor 1 itu, gambar nomor 1 ya, loket verifikasi. Nah, setelah itu nanti berkas kita diperiksa oleh petugas, kita diberi map untuk menggesek lagi nomor mesin dan nomor rangka. Map itu kita bawa ke ruang tempat cek fisik roda 2. Itu di foto nomor 2. Tempat cek fisiknya ini di parkiran motor, di sebelahnya parkiran motor. Nanti kita dorong motor kita ke sana, kita serahkan berkasnya ke petugas ya, petugas gesek.
nanti petugasnya akan menggesekkan, kita tunjukkan nomor mesinnya di sini Pak, nomor rangkanya di sini gitu. Nanti petugas akan melakukan penggesekan, tidak dipungut biaya di poin ini, tetapi ya karena petugas geseknya udah tua dan nungging kasihan ketika menggesek nomor rangka dan nomor mesin kita, jadi saya beri tips 10.000. Nggak dikasih juga nggak apa-apa sih di poin nomor 2 ini, tapi saya beri, nggak apa-apa, nggak masalah, tidak wajib. Kemudian menuju, setelah digesek nomor mesin dan nomor rangka, berkas diperiksa, maka langkah selanjutnya kita masuk ke ruangan. Jadi ke ruangan samsatnya itu langsung cari loket 5 seperti foto nomor 3 ini. Ya, foto nomor 3 itu kan loket 5 ya. Ya, loket 5. Nah, di loket 5 itu berkas kita jangan kita berikan ke loket 5, tapi ke sebelahnya. Itu yang saya panah. Nah, itu ada bacanya hanya untuk kendaraan baru. Kertas itu tertulis hanya untuk kendaraan baru. Jadi, serahkan berkas pada petugas yang ada di situ. Di sebelahnya loket 5. Nanti petugas itu akan memproses, kita duduk, nanti kita tinggal tunggu dipanggil kasir. Setelah berkas itu diperiksa oleh petugas, nanti kita tinggal nunggu dipanggil oleh kasir. Langsung membayar. Ya. Bayarnya berapa? Tuh, saya cantumkan Rp305.000. Membayar untuk STN pajak, STNK dan nomor polisinya. Bayar di loket, nanti kita dipanggil lewat mikrofon, kita akan di loket mana, loket 1 sampai 5, nanti kita di loket mana, nurut saja. Oke, setelah kita melakukan pembayaran, kita diminta menunggu di luar. Jadi di luar gedung itu ada tempat mengantri, lihat foto nomor 4. Nah, itu ruang, ada tertulis di kacanya itu ruang pengambilan STNK dan plat nomor. Kita tunggu di situ. Nanti kita akan dipanggil oleh petugas. Panggilan pertama nanti STNK sudah jadi. Kemudian kita disuruh menunggu lagi karena nanti dipanggil lagi untuk ketika plat nomornya udah jadi. Itu saya nunggunya nggak lama, nggak sampai setengah jam, paling 15 menitan udah 2 kali dipanggil, udah selesai STNK dan nomor polisinya, nopolnya, plat nomornya, seperti foto nomor 5. Kenapa kok plat nomor saya hitam semua, nggak tertulis putih? Karena cat putihnya habis pada saat saya ngurus ini, cat putihnya habis, jadi saya disuruh kembali lagi hari Senin untuk ngecat putih, tapi saya nggak kembali, saya catkan di luar aja, sekalian pesankan yang bagus. Nah, selesai, sampai di sini selesai. Di Samsat tidak ada disuruh fotokopi apapun, di Samsat Surabaya Utara ya, tidak ada fotokopi, hanya ada pembayaran di loket 305.000. Jadi sampai sini proses selesai. Tinggal mengambil BPKB yang ada di Polda seminggu kemudian. Nah, sampai di sini selesai semua prosesnya. Kita menuju ke slide berikutnya, kesimpulan ya. Ya, sampai di akhir slide-nya, yaitu kesimpulan berupa total biaya yang dibutuhkan. Sudah saya tulis. Ini biaya-biaya wajibnya ya, STCK, BPKB, dan di Samsat itu all in, satu kali bayar untuk plat nomornya, untuk pajaknya juga sudah include. Jadi total Rp555.000 ini wajibnya. Lain-lainnya berupa fotokopi beberapa kali fotokopi di setiap loket itu pasti dipastikan nanti disuruh fotokopi, nurut saja apa yang harus difotokopi. Kemudian biaya cetak yang 4.000 itu, cetak foto yang 4.000 di Polda. Kemudian tips yang saya berikan pada bapak-bapak tukang gesek nomor mesin dan nomor rangka di Samsat 10.000 itu tidak saya cantumkan karena tidak wajib. Jadi yang wajib hanya ini, 3 poin ini. Total Rp555.000 untuk kepengurusan surat-surat motor listrik di area Surabaya, kota Surabaya. Sekian
yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi. Kronologisnya seperti ini. Apabila ada yang kurang jelas, apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab sebisanya sesuai dengan pengalaman saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video yang panjang ini, 25 menit lebih. Mohon maaf apabila kepanjangan karena memang tidak pengalaman bikin video. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.